Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi berada di perapatan Kali Baru. Kita antisipasi yang katanya hari ini akan ada gerakan dari pendukung Said Didu. Ya, apapun itu, kami sebagai warga masyarakat Desa Kali Baru, Kohot, khususnya yang wilayah Pakwaji, menolak akan kehadiran Bapak Said Didu dan rombongannya. Di sini kami masyarakat Kali Baru dan Desa Kohot bersatu, ya. Intinya kami tidak mau diprovokasi oleh seseorang yang mempunyai kepentingan pribadi. Oleh karena itu kami dari masyarakat Desa Kali Baru, Desa Kohot siap menghalau mereka. Ya, kita tetap bersikap santun kepada mereka. Silakan ya. Oke. Terima kasih. Lanjutkan PIK 2 yang ada ingin lanjutkan ini. Koalisi Gerakan Mahasiswa Islam (KGMI) mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas terhadap Said Didu yang diduga memprovokasi masyarakat Banten melalui penyebaran narasi hoaks terkait proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2). Ketua Umum KGMI, Rahmat Hidayatullah, menyatakan bahwa tindakan Said Didu telah merusak persatuan dan keharmonisan masyarakat di wilayah tersebut. Rahmat menegaskan bahwa pernyataan Said Didu terkait PSN PIK 2 tidak hanya menyudutkan pihak tertentu, tetapi juga memicu konflik antar warga. Dalam situasi yang sensitif seperti saat ini, narasi provokatif dikhawatirkan akan merusak rasa persaudaraan yang telah terjalin erat di masyarakat Banten. Ya, benar. Tindakan yang dilakukan Said Didu yang cenderung mengadu domba antara kelompok jelas bertentangan dengan semangat persatuan yang seharusnya dijaga oleh negara. Nah, ini ya. Perlawanan emak-emak katanya melawan para pembela agua. Aduh, jadi gini ya guys ya. Di sini kalian lihat ya. Yang diusir ini, yang demo selalu demo anak abah. Yang dulu sering demo Pak Jokowi ya kan. Jangan mau diadu domba sama Said Didu. Jangan mau diadu domba oleh Said Didu katanya. Saya punya perut, saya butuh makan. Saya punya anak istri. Kami warga pribumi. Anda kepentingannya apa? Waduh, emak-emak. Rakyat nggak akan sampai kalau kayak gini caranya. Kita bisa diskusi. Aduh, anak-anak abah, anak-anak abah. Kelakuan anak abah ini guys. Diusir ya oleh warga setempat. Yang sering demo anak-anak abah, yang sering demo Pak Jokowi, ya inilah ya, muka-mukanya sudah nggak asing lagi ya kan guys. Diusir ya. Ya dia bukan orang tempatan di sana ya di Banten ya, tapi kenapa mereka yang demo? Masalahnya ya kan guys. Guys. Padahal kita membela dia loh, dia bilang. Yang dibela, masa ada orang yang dibela terus kalian diusir juga kan, nggak mungkin. Nah, ini gara-gara Said Didu ya guys, masyarakat menjadi gaduh ya. Said Didu memprovokasi rakyat sehingga terjadilah yang seperti ini ya kan, antara warga dan warga saling serang ya, terprovokasi ya kan oleh Said Didu. Jadi akhirnya seperti ini. Padahal ya kan, yang datang demo ini bukan orang tempatan sini ya kan, tapi orang luar. Sampaikan udah di sini nggak apa-apa. Ayo sampaikan. Woi,
Siapa yang ambil, Bu? Cina. Bapak nggak tahu, namanya Aduan. Siapa yang bayar? Saya yang gaji pemerintah, bukan saya. Saya juga bayar. Aduh. Emang dia pemerintah dari mana? Dari pajak. Diusir lagi nih, diusir. Wow, polisi nggak becus kerja ya. Benar-benar ini anak Abah ya, bikin ribut aja ya. Kita lihat aja dulu guys. Aduh, gimana ya guys? Sekarang aku berpikir gimana ya? Mak-mak ini aja yang demo. Apalagi yang satu ini nih. Dimana ada demo, di situ ada dia ya. Bukannya banyak mereka ini ya kan? Cuma berapa orang, 10 orang mungkin ini ya guys. Tapi ya kalian tahu sendirilah ya, warga tempatan yang lebih banyak. Jadi mereka diusir katanya membela rakyat itu, tapi rakyat yang ada di sana malah mengusir mereka ya kan. Waduh. Aduh, macam-macam dia bilangnya guys. Burung Garuda dirubah gambar naga kalau nggak salah tadi ya. aduh memang udah. Ini mak-mak nih yang pembela Abah kemarin nih, yang inilah muka-muka mereka dari dulu sampai sekarang. Di mana-mana ada demo, disitulah ada mereka. Aku nggak yakin kalau mereka ini sebenarnya udah dikontrak kayaknya kan. Kayaknya udah dikontrak oleh salah satu, nggak tahu lah, bokhir gitu ya kan. Amar Ma'ruf Nahi Munkar dukung PSN PIK 2. Banyak orang hari ini dengan mudahnya menyebarkan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam pusaran PSN PIK 2. Padahal beberapa kasus hoax selama ini disadari telah berujung pada tindakan hukum dan penjara. Kita tahu fitnah itu didesain sebagai propaganda. Letaknya bukan pada pembuktian formil, tapi pada kekuatan opini publik dan media sosial yang viral. Sebab dengan fitnah kita tidak perlu capek-capek membuktikan. Situasi hari inilah yang terjadi pada PSN pengembang PIK 2. Hal ini sangat disayangkan karena bisa menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, di mana seharusnya masyarakat bisa mengambil manfaat di dalamnya. Bahwa niat baik pengembang berkolaborasi dengan pemerintah
dalam mengelola lahan kritis milik perhutani yang telah ditetapkan PSN pada Maret lalu semata-mata ingin meningkatkan ekonomi, merevitalisasi hutan mangrove dan kesejahteraan masyarakat melalui objek wisata, justru diserang oleh kelompok tertentu dengan beragam narasi negatif. Tuduhan tidak berdasar itu diantaranya terhadap pengembang yang dimana pembebasan lahan melalui jual beli mereka anggap sebagai penggusuran. Membeli sesuai harga pasaran dan nilai objek dianggap beli harga tanpa ganti rugi, dan beragam tuduhan lainnya termasuk dugaan intimidasi warga tanpa bukti dan sebagainya. Satu hal yang pasti, tuduhan itu tidak pernah mereka bisa buktikan dengan menghadirkan korban, bahkan rekaman gambar sekalipun. Said Didu dan kelompoknya adalah pihak yang selama ini dendam kesuma terhadap pengembang PIK 2. Mungkin merasa pengembang sebagai ancaman atas kepemilikan lahannya di Kronjo karena masuk kawasan komersil PIK 2, khawatir lahannya akan terjual atau terisolasi seperti warga lainnya bila proyek 2 tidak dibatalkan, sehingga terus menyerang dan memfitnah PIK 2 sebagai pengembang. Said Didu dan kelompoknya juga semula menuduh lahan PSN PIK 2 ratusan ribu hektar melalui podcast Heru Subeno Arif yang belakangan dihapus, sekarang terbaru menuduh PIK 2 memanfaatkan PSN untuk pembebasan lahannya. Padahal sudah ada sejak 2011, sedangkan PSN baru ditetapkan 2024 tahun ini. Apalagi dari pemberitaan yang ada sudah diketahui bahwa PSN dan proyek PIK merupakan dua kawasan berbeda. Al-Quran telah memberikan peringatan keras terhadap kabar bohong dan fitnah, bagaimana surat Al-Baqarah ayat 191, Al-fitnatu asyadu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan dan salah satu perbuatan yang berdosa besar. Untuk itu sangat penting bagi setiap individu untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada publik. Sebagaimana yang dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Proyek ini akan menyulap lahan kritis yang sudah tidak terawat menjadi kawasan produktif berbasis wisata terbuka untuk umum, mulai wisata religi, wisata kuliner, wisata hutan mangrove atau ekoturism, dan sekolah-sekolah mangrove, EduCity, hingga membuat sirkuit berlevel internasional. Tidak ada alasan untuk menentang pembangunan ini. Nyata-nyata dengan nilai investasi sebesar 40 triliun dari pengusaha lokal, PSN PIK 2 bukan hanya membawa dampak positif bagi masyarakat ke depan, tetapi juga merupakan bukti bahwa sektor swasta berani berinvestasi tanpa perlu menggunakan anggaran negara. Ini adalah contoh nyata dari kontribusi pembangunan yang dapat memajukan bangsa. Ya, sebenarnya guys, semua ini dalangnya adalah Said Didu yang sakit hati karena tanahnya nggak jadi dibeli, ya kan guys. Ya, siapa yang setuju guys kalau Said Didu harus ditangkap karena sudah menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, memprovokasi masyarakat, ya kan guys. Kalau aku sih setuju ya, harusnya Said Didu ini diciduk aja, ya kan guys, karena bikin gaduh aja, ya kan. Pantesan ya ada orang yang menukar namanya, mengganti namanya menjadi Said Gaduh. Jadi ya sekarang ini yang berinvestasi di negara kita sendiri adalah pengusaha negara dari negara kita sendiri, ya kan. Tapi mereka malah tolak, ya kan guys. Aku pun heran. Katanya pengen Indonesia ini mau seperti Singapura, maju seperti Singapura. Setelah dibangun malah mereka tolak, ya kan. Kapan Indonesia maju kalau kayak gini, ya kan guys. Dan apalagi orang asing yang akan menanam sahamnya di situ, ya. Aduh, aku nggak ngerti lah ya tentang apa yang di dalam pikiran anak-anak Abah ini. Dan aku yakin ya kan mereka-mereka yang datang demo ini bukan orang tempatan Banten, ya kan, orang Banten sendiri, ya kan, melainkan orang Jakarta dan macam-macam, ya kan guys. Karena kita tahu sendirilah yang datang demo ini adalah para kadrun pembenci Pak Jokowi. Dan sebenarnya tujuannya itu, ya kan, untuk mendemo ini ya seolah-olah Jokowi lah yang salah gitu, ya kan. Kalian tahu sendiri lah, ya kan, apapun masalahnya di Indonesia ini Jokowi lah yang selalu salah, disalahkan oleh siapa? Oleh kadrun-kadrun para pembenci Pak Jokowi dari dulu sampai sekarang. Oke lah guys, apapun lah tanggapan kalian. Kalau aku sih untuk pembangunan, untuk Indonesia ini lebih maju, ya kan, lebih terlihat mewah gitu, ya kan, pembangunnya semakin banyak yang gedung tinggi-tinggi, ya aku setuju ya. Apalagi ini adalah pengusaha anak bangsa sendiri, ya kan, yang mau membangun, pengembang aguan, ya, orang Indonesia sendiri.
bukan orang luar, ya kan? Masih aja ditolak. Memang bangsat lah mereka ini. Tangkap aja si Said Didu. Guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.